Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengar firman yang menjadi rema kekuatan kami. Ada banyak orang yang di titik di mana mereka ingin menyerah dengan keadaan. Tapi kami belajar untuk kami tidak pernah menyerah karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, ketika kami punya Tuhan yang besar, di balik masalah kami yang besar pasti ada berkat Tuhan yang besar. Itu sebabnya kami mau belajar, kami mau dengar sendiri akan firman-Mu, akan perkataan-Mu yang menjadi kekuatan buat kami. Terpuji nama-Mu Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana never give up ya, jangan pernah menyerah. Kemarin saya persiapkan firman ini, tadi pagi Tuhan kasih ayat perbandingannya yang luar biasa. Memang Tuhan mau setiap kita itu jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah menyerah dengan apapun tantangan demi tantangan yang sedang terjadi. Karena kalau kita menyerah, maka kita kehilangan berkat besarnya Tuhan. Kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan sediakan. Seperti saya, kalau saya menyerah, saya nggak melihat hari ini berkat besar yang Tuhan sediakan di balik tantangan yang besar. Nah, kita akan belajar. Ada 3 hal yang tadi saya dapat ya. Di dalam pesawat saya itu dapat perenungan. Ada 3 hal kenapa kita nggak boleh menyerah. Yang pertama, dalam hidup ini nanti saya bukain ayatnya. Ada rahasia besar. Dunia layak untuk menyerah, tapi saudara dan saya nggak layak untuk menyerah. Kenapa? Karena nanti ada firman yang berkata ada satu rahasia besar yang mana dunia tidak pernah dapat. Makanya kalau dunia sudah ngalami jalan buntu, jalan yang mentok, istilahnya sudah tidak ada jalan terbentur, jatuh ditimpa tangga, dunia pasti menyerah. Tapi buat kita anak Tuhan, walaupun sudah jatuh ditimpa tangga apapun, jangan pernah menyerah. Yang pertama nanti saya bukain ayat, ada rahasia besar. Yang kedua nanti saya bukain juga dasar firman Tuhannya, ada pengharapan yang besar. Yang ketiga ada penguasa yang besar. Dengan 3 alasan ini ya, kita tahu bahwa kita lagi mengalami masa kesusahan besar. Tangkep ya, ini masa kesusahan besar sedang terjadi, bukan akan datang. Saudara kalau lihat keadaan hidup hari-hari ini sangat mengerikan ya. Kesusahan besar ya, saya tadi dengar katanya Jepang tanggal 5 bakal terjadi gempa yang cukup besar ya. Tanggal 5 berarti 2 hari lagi ya, 2 hari lagi atau besok ya. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 4. Nah, itu yang terjadi besok. Ya, semua pada memprediksikan bahwa keadaan kesusahan besar ini sedang kita alami, termasuk ekonomi, goncangan ekonomi, bencana alam, kelaparan. Itu semua sudah tanda-tanda akhir zaman. Yang namanya kesusahan besar, banyak akan terjadi gempa, akan terjadi bencana alam, kelaparan juga, kekurangan bahan pangan dan sebagainya. Ini sedang kita alami di masa-masa ini saudara. Makanya kita kalau sebagai anak Tuhan, Tuhan tetap memberikan standar bersukacita, mengucap syukur walaupun kita ada dalam kesusahan besar. Kenapa? Karena kita punya 3 alasan bahwa kita sudah diberi rahasia besar, kita sudah diberi pengharapan yang besar, dan kita sudah diberikan satu janji ada penguasa yang besar. Nah, kita lihat satu persatu apa rahasia besar di balik kesusahan yang besar ya. Saudara jangan lihat kesusahan besarnya aja. Dunia lagi terfokus dengan kesusahan yang besar. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita hari ini jangan lihat kesusahannya, tapi di balik kesusahan itu ada rahasia besar yang dunia tidak mempunyai rahasia ini. Antara kita sebagai anak Tuhan, ketika kita mengerti rahasia besarnya Tuhan, maka kita akan berjalan never give up. Anggap ya,
Jangan pernah menyerah. Sudah, terjang aja badaimu, Bu. Badai rumah tangga saya semakin besar, terjang aja. Kita menerjang bukan dengan kekuatan kita. Kalau kita terjang dengan kekuatan kita, maka kita pasti tidak mampu. Saudara ngalami keuangan yang sudah tertutup, hutang tertutup ya. Yang saya pernah cerita beberapa hari yang lalu, sampai saya dengar orang kagetnya luar biasa. Orang punya aset puluhan miliar, ratusan miliar, mau makan hari ini harus pinjam online, tidak punya uang. Bayangin, uang cash nggak punya, semua jadi aset. Kalau aset tidak laku, kita mau makan apa, saudara? Itu sebabnya hari ini kita semua pasti diperhadapkan pada kesusahan yang besar. Tapi sekali lagi, walaupun akal logika nggak masuk akal, Bu Eli, nggak masuk akal. Untuk bisa bertahan nggak masuk akal. Untuk menghadapi kesusahan besar, saudara sudah nggak masuk akal, saudara nggak punya kekuatan. Tapi satu hal, kita wajib untuk menerjang semua badai apapun, karena kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang besar. Yang pertama, yuk kita lihat ya, rahasia besar di 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. 51 sampai 52. Kita tahu bahwa dunia ini lagi dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi kita sebagai orang benar dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu yang berlimpah susu dan madunya. Jadi di tengah perjalanan yang sama-sama perjalanan, tapi endingnya beda. Tangkap ya, dunia dan kita sebagai anak Tuhan sama-sama dalam perjalanan, tapi dengan ending tujuan final destination yang berbeda. Dunia dengan segala kemewahan, kenikmatan, kekayaan ya. Kalau saudara iri dengan orang dunia yang kaya tanpa takut Tuhan, saudara salah besar. Hari ini semua sedang dalam perjalanan, tapi final destination endingnya beda. Orang benar menuju tanah yang berlimpah susu madunya, sementara orang dunia dengan segala kenikmatannya dalam perjalanan dilenyapkan. Yuk kita baca. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Bahwa rahasia ini yang membuat kita tetap never give up. Kita tidak akan mati semuanya. Wow, bayangin saudara, kita ini dalam perjalanan, orang semua mati saudara. Jujur, kita semua kalau mikir dalam perjalanan, itu semua menuju kepada kematian. Tapi ada rahasia besar, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Tangkap ya, saudara, hari ini perubahan yang terjadi dalam kematian, yaitu ketika kita meninggal, kita bukan mati, tapi perubahan. Perubahan apa, Bu Eli? Perubahan dari manusia daging 100%, nanti kita menjadi manusia roh 100%. Makanya kalau sudah manusia roh, itu fokusnya beda. Tidak ada yang takut, khawatir, tidak ada yang kawin mengawinkan, bingung ngawinin anak, bingung kawin, bingung cari uang, nggak ada saudara. Karena 100% kita jadi manusia roh, penyembah dalam roh dan kebenaran. Yang berikutnya 52, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, berarti ini sudah final ya, nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Ini berita yang rahasia besar yang dunia nggak tahu saudara. Tapi buat kita yang mengalami kesusahan besar sudah tahu. Ini waktunya akhir zaman, kita akan menyambut kedatangan Sang Mempelai Kristus yang akan kita dengar, nafiri terakhir yang akan kita dengar. Dan ini berita sukacita. Kenapa? Karena ketika nafiri Allah berbunyi, orang-orang dibangkitkan, itu dalam keadaan yang justru kita bisa mati, nanti bangkitnya sudah tidak bisa mati. Tangkep ya saudara, sudah tidak bisa binasa lagi. Artinya kehidupan kekal selama-lamanya, kebahagiaan.
Saudara, apa artinya saudara punya seluruh dunia, tapi di ending hidup saudara hidupnya binasa selamanya. Dari debu kembali menjadi debu selamanya. Tapi buat orang benar, hari ini kesusahan besar, ini waktunya kita tahu bahwa segera nafiri. Kita akan dengar nafiri, di mana hari-hari terakhir di mana kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin singkat. Saudara, ada berita rahasia besar yang dunia nggak bisa dapat. Walaupun dunia punya segepok uang, segepok harta, kalau kita nggak punya rasa percaya kepada Yesus Kristus, maka semuanya ini akan lewat. Tapi buat kita orang benar, yuk semua harus masuk masa kesusahan besar untuk pemurnian, untuk persiapan kita, supaya kita dilayakkan di hadapan anak domba yang menjemput kita, yaitu sang mempelai. Ya, kita sebagai sang mempelainya Kristus. Maka yang pertama, rahasia besarnya bahwa kita tidak akan mati. Tangkep ya. Jadi kematian di dunia itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang horor, bukan sesuatu yang untuk dihindari. Makanya Paulus berkata, mati itu keuntungan. Siapa yang sudah ditinggal orang-orang dekat yang kita cintai dan tidak bisa move on, hari ini ada rahasia besar. Jangan terus tinggal dalam kesedihan. Karena saya punya jemaat, ya saya juga kasihan. Dia dulu sering konseling sama saya. Dia sangat kehilangan suami yang baik, yang dicintai, sehingga 2 tahun dia tidak bisa move on. Akibatnya dia kena kanker stadium akhir dan tidak lama kemudian dia meninggal. Ya, saya juga baru dengar katanya anaknya juga barusan meninggal juga. Ya, saya sampai kaget. Saya bilang, masa iya barusan aja anaknya meninggal juga. Jadi sekarang cuma tinggal anak 1 atau anak 2. Nah, di situ kita tahu bahwa hari ini ada rahasia besar yang membuat kita never give up. Ya, hari ini sudah hantam aja. Toh kita dalam perjalanan kok. Saudara berani punya ketahanan mental hantam badai, bukan menyerah. Saudara dalam perjalanannya sampai enggak? Sampai enggak? Jelas sampai. Kalaupun waktunya belum selesai, Tuhan datang ke dunia, kita meninggal, kita juga punya rahasia besar. Kalaupun kita tidak sampai hari kedatangan Tuhan, kita sudah meninggal terlebih dahulu, kita tetap menikmati rahasia besar bahwa kita tidak akan mati semuanya, tapi perubahan hidup dari kematian itu cuma perubahan manusia daging, manusia roh, kewarganegaraan dunia jadi kewarganegaraan surga. Itu perubahannya. Tangkap ya, tapi ini awal kehidupan nanti. Ketika saudara tahu kenapa yang ketiga, karena ketika kita diubah, kita dibangkitkan menjadi hidup yang tidak dapat binasa. Jangan mempertaruhkan hidup yang sesaat, ya. Yang kematian tiba, hartamu semua nggak dibawa, gelarmu S5 nggak dibawa. Saudara mau bawa kekayaan apapun, tidak ada satupun yang bisa dibawa. Yang saudara hari ini stres, pusing, tepok jidat, itu cuma masalah dunia yang nggak dibawa mati, saudara. Banyak orang nggak sadar ada perkara yang lebih besar. Kalau kita hari ini tidak mempersiapkan diri sebagai pengikut Kristus yang baik, saudara akan kehilangan kesempatan untuk tidak mati, diubah, dan saudara akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Tangkap ya, ini rahasia besar yang harus kita membuat kita tidak pernah menyerah. Never give up. Bersama Tuhan kita dalam perjalanan, on the way. Nikmati, jalani, syukuri. Bu, dihantam badai dari kanan kiri, oh tenang aja. Tetap Tuhan pegang kendali badai hidupmu. Mau dihantam dari berbagai macam arah, cukup satu tangan Tuhan. Tangan kita gak mampu, saudara. Orang kalau tanya tangan kita mampu gak hari-hari ini di kesusahan besar, gak mampu. Tapi tetaplah tenang, jalani, terjang, jangan pernah menyerah. Suatu kali kita akan sampai di pada satu titik di mana kita akan melihat kuasa Tuhan yang besar meredakan badai hidupmu menjadi tenang, teduh sekali. Ya, yang belum daftar retreat, yuk daftar retreat. Nanti saya salah satunya yang akan menjadi kesaksian, ya. Saya salah satunya. Dan saudara percaya kalau saudara juga lihat kesaksian saya juga, nanti pasti dengan herannya saudara melihat cara Tuhan yang ajaib dan keren.
di balik setiap badai masalah ya. Nah, yang berikutnya, yuk kita semua tahu hari-hari ini ya, hari-hari ini cukup menakutkan ya. Kemarin saya dengar juga bagaimana waktu saya perjalanan pelayanan ke Tuban, saya dengar ada seorang yang pernah saya kenal ya, pernah ketemu juga, dia ngalami masalah juga, dan di situ dia meninggal dibunuh, saudara. Makanya sedih gitu ya, lihat masa-masa yang makin jahat ini mengerikan. Saya kemarin dikirim fotonya, saya gini, saya nggak mau lihat dikorok, saudara ya, dikorok lehernya, saudara. Lihat orang hari-hari ini raja tega semua sedang bermunculan. Makanya kita sebagai anak Tuhan, yuk sudah hidup damai sejahtera aja. Kalau Tuhan berkata hendaklah damai sejahtera memerintah dalam hatimu, itu berarti setiap hari jangan perintahkan takut, walaupun kenyataan yang saudara lihat menakutkan, mengerikan ya. Saudara percaya saya ajari satu ayat yang membuat kita hari ini, Mazmur 33 ayat 9 itu dipegang. Ketika Tuhan berfirman semuanya jadi, ketika dia memberi perintah semuanya ada ya. Makanya ketika Tuhan berfirman dan memberi perintah semuanya jadi, semuanya ada. Ini dipegang supaya tiap hari yang baru saya posting, kita butuh mujizat Tuhan. Kenapa? Tuhan yang belum ada, ketika engkau berfirman semuanya ada. Ketika engkau memberi perintah semuanya terjadi. Jadi yang belum terjadi akan terjadi dengan perintah Tuhan, yang belum ada akan menjadi ada ketika Tuhan itu yang mengadakan. Tangkap ya, Tuhan yang berfirman semua yang gak ada akan jadi ada. Nah, ini perlu diucapkan setiap hari supaya di masa sukar, saudara waktu menerjang badai, saudara punya kekuatan. Tangkap ya, kalau iblis datang dengan sesuatu yang gak ada, sesuatu yang belum terjadi, jelas iblis itu selalu menutup. Yang namanya belum ada akan menjadi ada, yang belum terjadi menjadi terjadi. Tapi iblis setiap kali datang kepada saudara selalu menyodorkan sesuatu yang belum ada, yang belum terlihat, yang belum terjadi. Itu dipaksa untuk kita tinggal di dalam yang gak ada, yang belum terjadi, yang belum kita lihat. Senyatanya Tuhan kalau digabungkan Mazmur 33 ayat 9 dan 1 Korintus 2 ayat 9 itu kalau digabungkan mujizat. Saudara tahu apa yang belum ada menjadi ada dengan Tuhan berfirman ya. Yang belum terjadi akan menjadi terakhir terjadi dengan Tuhan memberi perintah. Apa yang belum kita lihat akan terlihat. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyediakan. 2 ayat ini kalau dikombinasi, pada waktu iblis datang dengan realita, saudara menghadapkan kenyataan yang gak ada, yang belum terlihat, yang belum terjadi, maka kita akan ambil alih. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lebih mempercayai apa yang difirmankan, apa yang diperintahkan, apa yang dia sediakan. Ini langkah profetik, tangkap ya. Nanti ini ada pembahasannya khusus ya. Saudara hari ini lakukan langkah-langkah profetik karena kita ini lagi mencapai rahasia yang besar. Makanya iblis tidak mau kita menikmati rahasia besar di balik kesusahan besar. Yang dia sodorkan, nih susahmu besar, nih masalahmu besar, nih pikirkan, nih bebanmu besar. Ini yang iblis lakukan. Tapi hari ini kita belajar, yuk sebagai anak Tuhan miliki mental. Kita lagi dalam perjalanan untuk melihat rahasia besar. Jadi tidak ada yang anak-anak Tuhan menyerah hari ini. Yang kedua, yuk ada pengharapan besar. Tuhan tuh keren loh saudara. Kalau saudara baca firman demi firman, saudara renungkan, saudara akan bilang gini, hebat ya. Kenapa kita bisa takut? Karena kita itu nggak baca firman. Waktu kita baca firman, kita bisa memikirkan apa yang dia katakan. Itu membuat kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan jalan terjang aja. Tidak ngerti, tidak masuk akal Bu Eli. Tidak masuk akal itu karena akal pikiran kita memang limited, terbatas. Tangkap ya. Tapi bukan buat Tuhan. Selama kita berjalan bersama Tuhan, semuanya masuk akal saudara. Karena dia yang melakukan apa yang tidak masuk akal. Yang kedua, ada pengharapan besar. Yuk kita lihat. Efesus 1 ayat 18 sampai 19. Ini rahasia besar juga ya. Yang kedua ada pengharapan besar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa
apa yang terkandung dalam panggilannya. Lihat ya, ada pengharapan besar. Waktu hari ini kesusahan besar itu kita tahu panggilan kita hanya sebagai saksi Kristus, terang dan garam, sebagai murid Kristus. Itu sebabnya 3 hal hari ini yuk kita lihat. Pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Yang pertama, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Yang pertama ada betapa kaya kemuliaan. Ini pengharapan besarnya kita. Kalau kita hari ini tetap berharap, tidak pernah menyerah, maka kita akan melihat betapa kaya kemuliaan Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan buat orang-orang yang menerjang badai. Maju tak gentar, bukan mundur tak gentar. Realita hari-hari ini yang saya lihat, ada banyak orang percaya yang mulai mundur teratur, ya, bukan maju teratur tapi mundur teratur. Kenapa Bu Eli? Tekanan semakin membuat kita mundur, badai semakin membuat kita mundur. Tapi pastikan bersama Tuhan hari ini kita belajar, selama kita punya pengharapan yang besar, maka kita akan maju teratur. Tangkap ya, maju teratur karena kita tahu ada rahasia besar, ada pengharapan besar, yaitu kita akan melihat betapa kaya kemuliaannya yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Itu panggilan kita. Panggilan kita sekali lagi bukan orang berdosa. Panggilan kita hari-hari ini dengan masalah, itu panggilan Tuhan supaya banyak orang berdosa berbalik bertobat menjadi orang yang kudus. Tangkap ya. Yang 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, panggilan kita ini orang percaya, orang kudus sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ada 3 hal. Yuk, apa yang membuat kita hari ini jangan pernah menyerah? Ada pengharapan besar di depan. Kalau kita jalan terjang badai, Bu Eli tidak masuk akal, sudah terjang badai. Iblis di tengah-tengah datang dengan kesusahan besar, fakta yang buruk, semua yang buruk. Saudara hari ini pasti katakan, apa yang difirmankan yang tidak ada menjadi ada, apa yang diperintahkan hari ini yang belum terjadi akan menjadi terjadi, apa yang belum terlihat, apa yang belum terlihat Tuhan sudah sediakan. Yang belum terlihat akan terlihat karena Tuhan sudah sediakan. Ini kekuatan kita. Nah, kalau kita sudah punya mental seperti ini, bukan mundur teratur, maju teratur, hantam aja iblis, hantam kita dengan fakta, kita hantam iblis dengan iman, yaitu tadi iblis. Tuhan akan mengadakan yang belum ada. Tuhan akan memerintahkan apa yang belum terjadi. Tuhan akan menyediakan apa yang belum terlihat dalam hidupku. Wow, ini keren saudara. Kalau kita maju teratur, maka kita akan hantam ini. Kita akan hantam dengan iman. Iblis lempar fakta, saudara lempar iman. Pada satu titik kita akan sampai ke rahasia yang besar, pengharapan yang besar, yaitu betapa kaya kemuliaan, betapa hebat kuasanya, dan betapa kuat kekuatannya. Pastikan tidak ada anak Tuhan yang berani menyerah. Karena kalau kita maju teratur, maka kita akan sampai betapa kaya kemuliaannya, betapa hebat hari ini kuasanya, betapa kuat kekuatannya. Saudara tahu, kalau kaya kemuliaan, maka di saat kelemahan kita, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Di balik salib, kalau kaya kemuliaan, saudara tahu, di balik salib yang kita pikul setiap hari, itu pasti ada yang namanya berkat, ya, ditinggikan, dikaruniakan nama segala nama, ada mahkota kemuliaan. Itu sudah tersedia buat kita sebagai orang benar. Apalagi hebat kuasanya. Kuasa Tuhan nanti akan membelah laut, ya, akan meneduhkan badai dan membangkitkan orang mati. Di akhir zaman ini, masa kesusahan besar ini akan kita lihat. Yang namanya belah laut, meneduhkan badai yang besar, membangkitkan orang mati akan kita alami hari-hari ini. Yang bagaimana kekuatan kuasanya, yaitu kekuatan kuasa Tuhan nanti membuat mujizat itu hanya membalik telapak tangan. Jadi jangan takut. Bu, rasanya nggak mungkin loh Bu, laut loh Bu, saya nggak bisa berenang Bu Eli. Nggak usah
cari keahlian untuk berenang. Nggak usah putar otak untuk melatih hidupmu berenang. Cukup diam saja, Tuhan yang berperang. Kalau kekuatan kuasanya dinyatakan, saudara, ini rahasia besar dan ini pengharapan besar. Selama kita tidak pernah menyerah, maka kekuatan kuasanya membalik mujizat telapak tangan. Mujizat itu selalu terjadi apa? Bersama Tuhan. Sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Perempuan pendarahan 12 tahun sekejap. Ya, Lazarus busuk sekejap. Air jadi anggur sekejap. Makanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Itu kekuatan kuasa Tuhan yang tidak perlu diragukan. Makanya jangan pernah menyerah. Karena kita butuh kekuatan kuasa Tuhan untuk membelah laut. Bukan kekuatan kita. Kalau orang tanya kekuatan Bu Eli mampu, nggak ada, saudara, nggak ada. Saya bisa jadi orang hari ini, bisa jadi berkat buat banyak orang, nggak punya kekuatan sama sekali. Tapi karena saya punya pengharapan yang besar, ketika saya melihat kemuliaan Tuhan, justru di saat kelemahan saya, kuasa Tuhan yang sempurna, yaitu di balik salib Tuhan selalu berkata, ada berkat, ada peninggian, dikaruniakan nama segala nama, ada yang namanya mahkota kemuliaan. Yang kedua, betapa hebat kuasanya, yaitu kuasanya untuk membelah laut, meneduhkan badai, membawa Lazarus yang mati bangkit, dan betapa hebat kekuatannya nanti kalau sudah mujizat terjadi. Yang sulit tidak mungkin, hanya sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Ini dalam perjalanan akan kita lihat, ya. Makanya yuk anak-anak Tuhan, mundur, jangan mundur terus karena badai yang menghantam hidupmu dengan fakta yang iblis bawa. Tapi hari ini kita maju, sudah maju, hajar semua fakta, hajar yang namanya keadaan sulit, hajar laut, hajar semua. Toh pada akhirnya nanti Tuhan akan sediakan jalan di laut yang kering, ya. Sekarang memang kelihatannya laut tuh besar, ya. Itu tadi berapa kemarin, ya, ada kapal di Gilimanuk yang tenggelam, berapa orang yang meninggal, katanya 6 orang, ya. Lihat sekarang hari-hari ini bencana alam, gempa, semua kesusahan besar pasti kita dengar, dan ini pasti membuat kita berkecil hati, takut, was-was, gimana. Ada banyak orang yang bilang gini, Bu, takut naik pesawat, Bu, sekarang, Bu, ada banyak turbulen, ada banyak ini. Nah, kalau kita semua takut, kita tidak bisa keluar kemana-mana. Lah kita mau jalan keluar, kemarin saya dengar ada orang keluar dari rumahnya aja sudah digobeng, ini dicopet, ya, keluar dari rumah, baru dari rumah ini sudah dicopet, pencopetnya cepat, ya. Kalau copetnya enggak bawa senjata loh, saudara, bawa gobang, bawa senjata, ditaruh senjata. Jujur, kira-kira kalau pun itu senjata mainan dan sebagainya, kita trauma enggak, saudara? Misalnya, tapi kalau senjata beneran, walaupun kita hari itu selamat, kita pasti ngalami trauma. Saudara mau lari kemana? Mau ke luar negeri takut naik pesawat, mau keluar rumah ada pencopet, mau taruh harta di rumah juga banyak pencuri. Ada, ya, kemarin yang saya dengar di rumah di salah satu di Jakarta, brankasnya bisa diangkat dalam sekejap loh. Brankas besar itu di rumah perumahan mewah di Jakarta. Itu pencuri hanya sekejap bisa ambil brankas. Coba kira-kira kalau kita hidup di masa kesusahan besar ini, semua pasti was-was, redek, takut. Tapi percayalah, kita hari ini tidak usah takut. Rahasia besar sudah Tuhan kasih. Nah, kalaupun ada banyak penyakit, nanti ada pandemi dan sebagainya, tidak usah takut mati, ya. Sudah ada rahasia besar. Kalau mati itu keuntungan kok. Kamu tidak akan mati selamanya. Kamu akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Ini hanya perubahan dari manusia roh menjadi manusia daging, roh dari kewarganegaraan dunia menjadi kewarganegaraan surga. Itu aja, ya. Pastikan hari ini sudah tahu rahasia 2, rahasia besar, pengharapan besar, dan yang terakhir kekuasaan besar. Yuk, setelah itu kita selesai. Bagaimana di Efesus 1 ayat 20 lanjutannya. Efesus 1 ayat 20 sampai 22. Efesus 1 ayat 20 sampai 22, ya. Jadi sekali lagi yuk sukacita, Bu. Gimana kalau gitu kita hidup sebagai anak Tuhan di kesusahan besar nih? Senyum, ya, wajah tidak boleh tegang, sukacita. Nanti dunia akan tahu gimana caranya ngalami kesusahan besar. Orang sudah wajahnya kayak stres semua, tegang semua, ya. Tapi kita justru malah senyum, kita tebar pesona. Kenapa?
Kasih tahu rahasia ini sama orang dunia. Kalau orang tanya, gimana caranya kamu menghadapi badai? Kamu tetap bisa tidur seperti saya sering ditanya orang. Bisa makan enak, tidur enak, padahal badai ada di depan matamu. Ini jelas yang membuat kamu pasti trauma, membuat kamu dalam tekanan yang besar. Enggak, saya tahu bahwa pada waktunya semua pasti selesai dengan kemuliaan Tuhan, dengan kekuatan kuasanya itu pasti selesai. Saya percaya kalau Tuhan di pihak saya, besar kemuliaannya, dia besar kuasanya, dan dia besar kekuatannya, maka masalah saya tidak akan selesai dengan biasa-biasa. Izinkan kita dibawa episode yang kelihatannya menegangkan. Nanti endingnya dari semua yang menegangkan ini, endingnya nanti juga kemuliaan Tuhan juga luar biasa. Ya, itu seperti yang saya sering beri kiasan. Kalau orang sakit bisul dengan kanker stadium akhir yang mau meninggal, kesaksian dua-dua, mana yang lebih membuat saudara wow dengan Tuhan? Pasti yang bisul sembuh, saudara pasti bilang gini, aduh itu mah biasa, tidak usah butuh Tuhan, obat tempel aja bisul kempes. Tapi kalau orang yang kedua, yaitu kesaksian kanker stadium 4 mau mati, Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Di situ kemuliaan Tuhan akan dahsyat ya, luar biasa. Nah, hari-hari ini yuk sampaikan rahasia ini, simple, tapi orang akan melihat ada basic bagaimana firman Tuhan berkata, jangan pernah menyerah. Ya, tebar pesona terus aja. Yuk kita baca Efesus 1 ayat 20. Bu, utang saya besar, rumah ndak punya. It's okay, rumahmu besar di surga sudah tersedia. Jangan takut. Kalau Tuhan berjanji memberkati saudara di bumi di surga, suatu kali rumahmu pasti Tuhan sediakan di bumi. Nggak mungkin. Keturunanmu juga nggak akan pernah nanti hidup terlunta-lunta nggak punya rumah. Percayalah, ini cuma proses. Saudara yang diproses nanti keturunanmu punya rumahnya besar-besar. Saya banyak melihat ya orang-orang yang diproses Tuhan babak belur dulu sampai nggak punya rumah. Hari ini mereka punya rumah dan keturunan mereka diberkati limpah-limpah. Tangkep ya? Jadi artinya orang tuanya yang investasi proses, anak cucunya nanti tinggal melanjutkan apa yang sudah ditabur orang tuanya. Makanya kita semangat. Jangan fokus dengan masalah. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya dalam Kristus. Nah ini, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kita punya penguasa besar. Hari ini jangan pernah menyerah. Yesus itu sudah dibangkitkan. Pasti Yesus ada di surga. Karena firman berkata, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi kita punya penguasa besar di surga. Yuk berikutnya. Hari ini ndak usah takut, jangan jual imanmu ya. Jangan jual imanmu, kepercayaanmu kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, karena yang memerintah di surga itu adalah Yesus Kristus. Berikutnya 21. Jauh lebih tinggi, nah ini lihat ya, kuasanya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Lihat ya, dia penguasa besar yang duduk di surga yang tidak ada tandingannya dengan namanya pemerintah, penguasa, kerajaan. Tiap nama siapapun tidak ada yang bisa mengalahkan nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Itu jelas. Lihat berikutnya. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Langit baru, bumi baru, tetap Yesus yang pemegang kuasa. 22. Dan segala sesuatu, lihat ya, telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu diletakkan di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Saudara percaya hari ini penguasa besar duduk di surga? Itu yang pertama. Tuhan Yesus bangkit duduk di surga
Tuhan Yesus penguasa tertinggi sepenuhnya di bumi dan di surga. Yang ketiga, Tuhan berdaulat penuh atas jemaatnya. Kalau sudah di bawah kaki, tidak ada sesuatu yang bisa naik, saudara. Tangkap ya, di bawah kaki Kristus. Jadi artinya dia berdaulat penuh, dia penguasa yang bangkit sudah duduk di surga. Bahkan dia penguasa tertinggi sepenuhnya di bumi dan di surga. Bahkan dia berdaulat, dia bangkit, dia sedang duduk di atas tahtanya di surga. Jadi sekali lagi rahasia besar ini membuat kita never give up. Rahasia besar, pengharapan besar, ada penguasa besar. Dunia tidak pernah tahu rahasia tiga ini, saudara. Karena dunia tidak tahu siapa penguasa kita nanti. Tidak ada, saudara. Bukan penguasa di dunia lagi yang menentukan hidupmu. Hari ini ada penguasa yang sudah pegang kedaulatan hidupmu penuh. Penguasa yang tertinggi di bumi dan di surga. Bahkan dia di surga, dia akan segera turun ke dunia menjemput saudara dan saya. Ini rahasia besar yang nanti kita semua akan melihat. Wow. Kita semua bukan orang biasa-biasa. Sekalipun saya miskin, Bu Eli, it's okay. Saya tidak punya gelar, it's okay. Tidak pinter apa-apa, it's okay. Tuhan tidak pernah cari orang yang gelarnya banyak, pinternya banyak, kayanya banyak, hebatnya banyak, penyumbang gereja banyak. Tuhan tidak cari itu. Tapi Tuhan lagi cari orang-orang, hai hambaku yang setia dan benar. Turutlah kebahagiaan denganku. Berarti hari ini yang Tuhan cari adalah orang yang setia. Tidak akan pernah menyerah, tidak akan jual imannya. Tetap hidup benar di masa kesusahan besar. Itu yang perlu kita pertahankan. Hari ini yuk semangat semua ya. Hari ini jangan terus 5L, tidak cocok. Jadi orang punya Tuhan yang besar kok 5L. Saya percaya Tuhan hari-hari ini sedih. Sedihnya kenapa? Kenapa kita nggak pernah berbeda dengan orang dunia? Orang dunia sedih 5L, saudara ya 5L. Letih, lesu, loyo, lunglai, lemas, tidak punya uang bu. Aduh bu, tidak punya suami. Aduh bu, istri kabur. Aduh bu, rumah dilelang bang. Enggak. Hari ini yuk, walaupun realitanya memang rumahmu dilelang bang, hartamu lagi dihabiskan, tidak apa-apa. Siapa yang lagi ngalami kesusahan besar, habis-habisan. Sisa waktu, kemarin saya khotbah, yuk sisa waktu yang singkat, jangan berikan sisa-sisa ampas dalam hidup kita. Kita di tahun-tahun waktu kita zona nyaman, kita sudah berikan ampas. Tapi sisa hidup kita menjelang kedatangan Tuhan, yuk jangan berikan sisa lagi. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan gimana? Jadilah seorang hamba yang setia dan benar sampai pada akhirnya. Jangan pernah lepaskan kepercayaanmu sebagai orang benar. Karena kita tahu hari-hari ini kita cuma butuh Yesus, tidak butuh lainnya. Kita cuma butuh satu pribadi, Yesus. Ketika kita punya Yesus, maka ada rahasia besar yang akan kita nikmati. Ada pengharapan besar di dalam Yesus. Rahasia besarnya apa tadi? Tidak mati selamanya. Ya, saudara akan diubah dan saudara akan bangkit dalam tubuh yang tidak bisa binasa. Kehidupan yang tidak binasa itu kekal. Saudara punya pengharapan besar ketika di dalam Yesus. Kita dalam perjalanan, orang lain perjalanannya sudah tidak tahu endingnya, tapi kita dalam perjalanan melihat betapa hebat ya kuasanya, betapa kuat kekuatannya, betapa besar kemuliaannya. Itu dalam perjalanan akan kita nikmati. Dan yang terakhir ada penguasa besar di balik sulitnya hidup kita. Tetap Tuhan pegang kendali. Siapa yang pegang kendali hidupmu? Penguasa besar, yaitu Tuhan yang bangkit sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dia duduk di surga. Dan yang kedua, dia adalah seorang Tuhan Yesus yang hari ini sebagai apa saudara? Sebagai penguasa yang di bumi, di dunia, di bumi dan di surga terbesar, penguasa tertinggi, dan dia berdaulat penuh
atas hidup kita, jemaat-jemaat umatnya yang tetap hari ini setia dan benar. Tuhan Yesus memberkati ya. Sebentar kita akan doa bakul 7. Saya sampai kelupaan karena pikirannya banyak yang dipikirkan ya. Jujur loh, saya itu kalau mau pergi mana-mana masih mikir buat renungan, masih mikir mau khotbah, masih mikir tadi ada perjalanan sini ada orang konseling dan sebagainya ya. Saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan cuma ingatkan buat hidup saya. Eli, hidupmu sudah cukup ya untuk perkara duniawi di masa-masa lalu. Hidup ibu sosialita sudah cukup, sekarang sudah waktunya hidup menabur buat Kristus. Saya jawab oke Tuhan. Tapi di selang-selang ini Tuhan juga kasih saya sukacita. Makanya yuk tetap semangat, tetap sukacita. Siapa yang hari ini ngalami kesusahan besar, saudara jangan panik lagi ya. Ada rahasia besar, pengharapan besar, penguasa besar ada di pihak kita. Jadi buat apa kita takut? Justru di balik masalah yang besar kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Kenapa? Karena Yesus ada di pihak kita. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sambil kita mengangkat tangan. Kita akan berdoa buat bakul yang ke-7 bulan ini ya. Kita percaya satu bakulnya Tuhan 1 bulan lebih dari cukup. Tidak ada orang yang minta-minta, tidak ada orang yang hari ini panik tabrak sana tabrak sini, tidak ada orang yang lagi ngalami fase yang kesulitan, tapi orang akan ngalami sesuatu yang besar. Yuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa kekuatan Tuhan hari ini nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. Selama dalam pengharapan kami hari-hari ini ada sesuatu rahasia besar, pengharapan besar, penguasa besar yang membuat kami tidak perlu takut lagi. Bapa, kami serahkan seluruh pergumulan kami. Kami akan menerjang setiap badai, maju tak gentar. Kami tidak akan mundur Tuhan menghadapi realita fakta Goliat yang besar. Tapi kami tahu bahwa Tuhan itu selalu berpihak pada kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami juga mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Biar setiap kami hari-hari ini mengalami Tuhan luar biasa Bapa. Berkati juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa buat PD Victory supaya terus Tuhan perlu topangan doa banyak orang supaya PD Victory ini Tuhan menjadi PD komunitas yang memberkati banyak orang Tuhan. Kami berdoa buat retreat Agustus supaya banyak jiwa-jiwa ngalami terobosan yang luar biasa. Dan kami mengangkat tangan kami hari ini, kami mengangkat di bulan Juli, kami terima bakul 7 ke-7-nya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami curahkan saat ini Tuhan. Engkau yang curahkan Tuhan bakulmu yang ke-7 buat setiap tangan-tangan yang mengangkat ke atas. Dan kami imani selama bulan Juli kami hidup lebih dari cukup dengan bakulnya Tuhan. Bulan yang ke-7 Allahku kan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jangan sampai kendor semangatnya. God bless, never give up.